Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Makanya saya wajib lah cara fikih, gue wajib maca bismillah cara hukum tauhid. Karena tadi kalau kita tidak baca bismillah, jangan-jangan kita meyakini mangan itu mesti warak, nak ngombe mesti seger. Padahal kata mesti ini sing dadekno sirik, karena seakan-akan makan punya kekuatan yang luar biasa. Paham sih kalau maksud? Malah bismillah itu penting sekali, sangat-sangat penting. Karena untuk menetralisir adat sing mulane wis pokoke bismillah. Lari bismillah dari ulama sing pun usul kan bismillahirrahmanirrahim, kabeh maknane Quran disimpen Fatihah, Fatihah disimpen ning bismillah. Bismillah wis hurufe mok 19 sampai tak ngitung ya. Aku wong alim ora tau ngitung lah tetep ora. Perkarane yo maca kitab kuwi dadi aku pokoke bismillahirrahmanirrahim ku jumlahe pinten? 19. 19 iku disimpen ning bak. Wis 19 karek sithik disimpen ning bak. Kabeh ulama nyingkat bak iku bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Bi sebab kekuasaan ingsun Allah kana makana yang ada menjadi ada, wa bi yakunu mayakun, dan karena saya saja yang akan ada menjadi ada. Jadi anak putune Ruhin ya saiki dalam skenario ne Allah. Mbah-mbah Ruhin sing dipilih iku ya dalam skenario Tuhan. Dibi kana makana wa bi yakunu mayakun. Lalu kalau suwon pas mangan pas turu, nak lali yo dibaleni ning tengah. Jare Rasulullah, Bismillahi awalahu wa akhirah. Jadi misalnya tengah-tengah mangan lagi eling, atau tengah-tengah jima, tengah-tengah nopo lah pokoknya sing iki kon maca. Ini penting karena tadi kenapa terus setan muta-muta tadi? Sebenarnya setannya ya seperti kita kan biasa, jenenge wong ora di dhuwit ya ora iso ayem, wong nak mangan ya lesu. Mosok ape mangan donga. Kita kan sudah dengan entengnya ngomong gitu. Mosok wong mangan donga jenenge wiridan tok ya lesu nak ramangan. Kita ini sebagai muslim biasa ngomong gitu kan, lucu kan. Di saat yang sama kamu yakin Allah punya makhluk yang jenenge malaikat tanpa makan bisa hidup. Lalu kalau ada protes, tapi kan manusia kesiku malaikat. Lho bedane apa dalam mata Tuhan? Dalam pandangan Tuhan. Malaikat ya tidak berkutik. Malaikat itu siapa? Makhluk kan? Bisanya gitu juga karena kekuasaan Allah. Manusia bisanya gini juga karena kekuasaan. Oh, ada bedanya. Makanya malaikat ya wiridan kebanggaan ya bismillah, kita ya napa? Bismillah. Itu disebut bismillahirrahmanirrahim. Nah tapi kita mau coba bismillah itu juara. Kok mangan wis mau menaruhkan barang mangan wis kita waktu itu. Wah enak iki cocok sing ngono tok. Bayu langgananku warung iki cocok nak masak ini. Iya cocok meneh ra bayar. Tambah cocok meneh. Kalau di kanca lomo tapi rada elek cangkeme, kerja cara kancane tak enak-enak, yo ora bayar. Lomo kok cangkeme elek lho. Mun yo mulai saiki jogeman gak maca bismillah, bismillah niku nyimpen bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mulane Firaun nganti jaduke ngono mergo nulis bismillah. Firaun mletene ngono mergo duwe ijazah bismillah. Yo Firaun sing terkenal. Mergo dia ngerti kekuatan itu nya pengen. Mulane Firaun akhirnya iman, senajan imane ra ditampa apa. Mergo dia ngerti kekuatan iku ngerti. Lah saiki lha carane piye? Carane gampang emang. Manusa iku wis kadung digawe pengiran, ya wis ngene iki. Ya iku kersane Allah. Lah nek malaikat ora usah malaikat, mbek iwak oke beda. Manusa nek ning banyu kok urip mati. Nek iwak ning darat kok urip. Apa iwak iso nentokno fisike nek ning darat mati ya ora iso. Ngerti-ngerti nek ning banyu urip nek ning darat mati. Lha ke wali nek ning banyu mati. Ora sampai malaikat beda mbek iwak lah ya. Padha ora ro iwak ngalami ngono ya ora ro, kowe ngalami ngene iki ya ora ro, sing ngerti-ngerti. Berhubung terus dielem karena manusia bernafas dengan insan ngene-ngene, nak iwak manusia bernafas mbek paru-paru, nak iwak ambek insan sing gawe paru-paru ya sapa sing gawe insan? Wis sapa? Mana wong alim kok terangno. Ya sok kan terangno pangeran. Dadi nak cara wong-wong sing wis usul mbek apa wis pokoke wis ngono iku pangeran. Tapi zaman saiki muni-muni pangeran ku jare ka ilmiah. Ilmiah sing muni karena dengan paru-paru ayo repot kok sing bener ilmiah sing goblok ilmiah lah kira sing goblok ku dokter sing bener kiai desa ayo repot wis sabar soalnya zaman akhir itu
Ngurus cara pantes tak ketokno tenan keramatku, tapi wong kok nuruti nafsu. Ya perkarane ngoten niku. Dadi eling-eling terus kula suwun tak latih iman cara Quran kan eling-eling awalan apa marra. Nggih, eling-eling ansyaha awala marra. Dadi anggere ana wong kan iki kan ceritane tiyang kafir teko nang Kanjeng Nabi, beto balung sing sudah membiru, terus diremes-remes, terus disawara wajahe Nabi, "Mat, mosok wis dadi balung kaya ngene?" Tangi meneh, iku ora akal-akalan memang. Iku ora masuk akal. Paham ya? Fa idza huwa khasimum mubin. Dadi manusa itu tukang para padu. Mergo pikirane wis ajeng ngene ora mungkin dadi manusa meneh. Terus Kanjeng Nabi dielingno pangeran kon nerangno nek umat-umat nak Allah iku kuwasa gawe sing sepadane iku. Awale salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa napa mislahu. Mosok zat sing iso gawe langit bumi ngono detaile ngono gedene trimo balekno mati ra iso. Terus kon muni bala. Bala iku sakjane omongane kita jawab napa bala. Malane sakjane nak wakaf ya awale salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa mislahu niku wakaf. Terus bala. Bala maknane kita bilang napa bala. Saniki ilmu ngeten iki pun mati. Orang mati piye sing NU sing biasa wiridan ngono nak mbok waca ping sakmene iku rezekimu jembar. Waca sakmene tolak santai, tolak bala. Dadi sing gedeng darani bid'ah, sing maca jebule mau tolak bala. Akhirnya wong alim kados kula tersingkir kan. Gak duwe fun kan. Untung ono bingung-bingung kok sampean ngaji ngene gitu. Lumayan go kegiatan nerangno. Asline kula ya santai. Muat tak nongol tenan. Wong menawi wiridan Yasin ping 41 wis masyhur tenan. Keramat tenan jeneng wong sing maca Yasin piro? 41. Kalau aku kudu kalah keramat sing maca 41. Kalau di kanca wiridan Yasin 41 niku hari terakhir ini berapa tahun maca iku. Niku langsung lawange kebuka iso mlaku tok wali songo. Fisaatin wahidah saat itu juga. Keramat tenan iso sugih. Ya baru kaya wiridan Yasin. Terus tapi sering kalau tantang, gue gerem melete aku tak beredel keramat. Umur kopi gue kurang ngajar tenan. Aku ulama sing nerangno maknane Quran mbok saingi mbok wiridan 41 terus dadi dhuwit. Ya sempat pede, lah jajan. Lah yo nak wani jajan. Mikir dene sesuk. Ketoke kalah kok mboten-mboten. Wadah sak wancam tenan dan macam-macam beredel tenan. Quran turun ra kanggo ngene iku. Andai kan surah Yasin menjelma terus iso diskusi mesti minta kula. Dene sampai tak omong Yasin jenengan kanggo jan iku dadi duwe, nek gage kula dadi ilmu terus wong seneng pangeran. Ana bener kowe mesti ngoten kula keyakinan kula lan kula niku beda. Mergo kula sing iso nerangno ansyaha awalamar. Dadi wong kon eling awalan apa marra. Ya mun nang ngandel kula. Kalau bolak-balik nerangno, nak sampean ora iso diterangno api-apian ya tak terangno elek-elekan. Ya elek-elekan kula nerangno ngaji teng pundi-pundi kula mboten bosen ngeling-elingno. Wong nak roh pupune wong wedok atau roh susune iku syahwat. Oke, misalnya iki syahwat. Tapi nak wong alim kados kula ngerti, ya sesuai awal amaroe. Misalnya Ruhin bae digasan ngene, roh pupune wong Afrika. Udo sak susune ketok ki syahwat ta ora? Gak syahwat, mergo awal amaroe Ruhin didesain iku desainnya organ-organnya sarape ora iso sahabat wong Afrika. Saiki nek ngono sahabate krana roh susu apa krana awal amarah? Krana awal amarah buktine padahal ada kaidah. Jenenge wong lanang roh susune wedok mesti sahabat. Saiki rohen dudono susune wong Afrika. Sahabat ora kena sahabat Pak aku ora. Tapi asale takok wong kelainan kok dijawab repot. Gak jawab misal ke Melayu apa ora? Melayu jadi Melayu. Tapi orang Afrika, nyatanya kalau sering loh neng TV, Miss Afrika diperkosa dari orang Jawa. Ngono tiga anak aku yang gelem nanti diperkosa. Mergo desainnya awalah marah. Ya begitu juga masalah pite. Jadi untuk kalau mau nyontok bolak balik, tae wong didesain naro tae wong cici. Tapi cara pite, itu pizza menarik. Ya pancen awalah marah wis beda pite mek wong iku beda. Makanya jare wong alim tak iku mambu ta ora ya karek awal amal iru kene tak ana pitik ya
Ya sedek, tapi dari manusia mampu. Makanya saya pernah ketika tawaf anak-anak sarang yang idolakan saya itu, terus saya ingin di depan multazam dengan berdoa. Saya ngamini karena doa tidak mesti mau ngaji sih, apa ngaji kok tak cuma eling naura yo pesen. Ya itu oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau nggak salah pas itu di Mekah. Ulang Bukhari, sekolah ngaji Bukhari ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Situ lagi itu nggak dengar komentar. Kalau itu nggak sederhana Gusti, bocah-bocah ini mungkin untuk tergunanya itu umat Rasulullah, urun mulang bukan kedunya. Nah, amin ya amin. Wah, padahal di antara mereka kita orang sing dulu mungkin rabi, berarti tua. Saya kalau dengan ya Allah, ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat untuk umatnya Kanjeng Nabi kurun mulang, kurun nopo-nopo tentang masyarakat. Wes ikut kok amin amin pun ber. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu berani nggak di depan Allah terus ngomong dunia? Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani haram zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina to ben dakar itu kotok. Oh, virginity tunjuk malaikat. Nah cara ngulang gimana? Cara tahdir gimana terserah kayaknya kiai masing mungkin Mustafa nonton payudara lagi kubantu. Mungkin dia corak penyerot. Roken dua pintar menanya karena kok dikotok. Barokahnya tahdir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak zina? Berapa orang nggak berdiri tender gara-gara cerita para kiai? Berapa ribu juta orang yang nggak bodoh nih mergo apa dari ilatih itu gunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan uang orang masih sudah jelek ngomong terus tak jelas ini itu perkara apa? Kalau itu selingan nggak apa-apa kan ya 1 jam, setengah jam. Lihat itu ya tetap dibelajarkan halal. Tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau buatan sakit tuh nyewa, ya kan orang nganggur ruhin, musuh makan itu tidak kan mulang mabadi fikir. Ojo nyewa aku sekali gede larang, ini kan murah, 200.000, 300. Lalu kalau narik lah uang kan esrawan nyamoni sidik. Dari bangun resiko gak seneng gede. Terus salami tablet kadung ora pantes. Salami sidik lu kadung gak pantes. Ora jane kiai ngundang kiai cilik ae. Kiai gede ku resiko. Misalnya mulang peke ngomong aku, uang lu sepakat. Nah, gue kan sama di 200 kan pantes kan? Gue kira nyorok, malah dari bangun kiai cilik itu tak bangil juga. Kalau kiai gede, gue nyalami sampai sidik bisa. Nah, kiai cilik itu ya biasa lah. Padahal tinggi itu lebih butuh. Ini sakit, yang kiai cilik bisa. Tapi salah yang menerang tapi ya, kayaknya ya stok konolai makomes. Ya saya ulang lagi ya, makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa, kiai fikihnya ya ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira anda ngaji tasawuf, ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kecil-kecilokan. Sama tak cerita, Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Syaiban Ar-Rawi. Itu nak kecil-kecilokan fikih lucu. Ya rasa tersinggung sebagai partai fikih ya rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu sering jualan dengan Syaiban Ar-Rawi, dia ulama sufi. Sampai muridnya geremeng, misalnya kata Al-Hadan tadi, sak jenengan takok wong desa iki. Ben, dari Imam Syafi'i, ben. Takokane ya. Mata kulo zakat, zakat cara kowe iki. Dan Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Rawi. Saya juga suka karena saya sering melihat itu di Ihya beberapa kitab ada. Mata kulo zakat, zakat menurut kamu gimana? Ala madhabi atau ala madhabi? Menurut madhabku apa madhabmu? Dari Imam Syafi'i. Ya cara madhab apa? Madhabku aku serah dewi, lama tak kok gue. Ya rada cakap melek, tapi lucu. Nah cara aku zakat itu wajib kanggo sapa wae, cek kere, cek juga ya tapi wajib zakat. Lah terus aturannya pengiran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah wong larat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajib zakat. Ya wajib lah jare takok. Nah cara aku sebenarnya bener, saya kan takok. Wong melarat itu dunyane mesti halal to. Saiki misalnya ana lapangan ning desa terus ana dangdutan mbok pengajian bohol. Mau tuku rafiat to. Terus digo parkir lapangane sapa? Lalu takok. Lapangane sapa? Sak desa kan. Modene tuku rafiat terus koyo berak sing untuk dhuwit kok parkiran. Lah nek alasanane lho aku fakir, apa fakir sak desa kowe tok. Mestine kullu fakirin fitil qaryah untuk saham. Ya kan? Terus adeknya sing kerja untuk paling akeh lah mergo tuku apa?
Tapi nganggo lapangan tanpa pamit sak desa terus koyo paling kuwasa. Hasilnya bisa cerita. Misalnya gue Malioboro ana lapangan utawa apa? Alun-alun utara selatan. Kowe mau modal tuku rafia mbok parkir. Iku milkul amah apa milkuka? Jawab. Milkul amah berarti semua orang berhak. Paling ora berhak sandi Pak Jokowi mergo sugih. Terus hasilnya buat bagi wong melarat sak desa apa bukan tok? Jawab begitu saya izin biasa. Lah itu hasil sangka harta bersama apa sangka dunya dhewe? Ayo jawab. Kok terus kok menegari apa nak melarat dunyane mesti pemenang wong melarat lain kayak tukang asap. Misalnya Rohin jadi kondektor bis. Sing numpak konco jalalan separuh digratisi gak kira-kira digratisi bisa sopo itu enggak ya kan bukan santai mohon santai biangmu atau melarat super Rukin gak warintalan mobilnya wong terus aku belum aku sadar anak santai itu gak sektor ngomong dulu kok nilai kalau kesana lah kalau dari saya penerok itu pendapat gua apa pendapatnya jenengan ya cara pendapat kok wis ora wong melarat lah wajib zakat. Nah iku jenenge wong sufi. Wong sufi sing ora fikih. Dari Imam Syafi'i sakjane sufi yo ngene iki, sufi waras iki maksud wong sufi tapi ero. Jadi misalnya kowe melarat terus Jumatan kok wudu mikir iki banyune sapa? Sing bayar listrik sapa? Urun 2000 atau 3000 paling enggak ya maka itu ya urun. Ora tambah sufi tambah juga alasan melarat. Oh, suka juga dong suka malah bagian rusak apa? Barang kerane putih nggak ngerti apa doa. Kalau depan panitia masjid pak kerane rusak pak. Semari orang suka di masjid malah masjid rusak. Mereka melarat lah jauh masjid. Lo melarat itu rakyat dosanya orang melarat. Saya contoh gampang lo lapar kira coba. Itu lapangan siapa? Lapangan umum buat ini. Kalau bisa terus buat ini mau urun apa coba? Rafia ini. Rafia udah hasilnya Rafia udah rasa gulung kan coba ya 5 nih enggak ya orang semungi misalnya udah dangdutan untuk berapa untuk nak berapa 500.000 untuk terus di 500.000 songko mentasarufkan lapangan itu idenya tahu saja tapi sama ini sudah berjalan tanggap baik, orang terus yang melarat jodohmu. Jadi ngaji ini terus dibagi kemarin. Nah, ya mau aku jadi tahu ben roh dosane ngono coba jadi gerakan apa? Wah, mari fitnah kok chaos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pangeran, no? Paling gak tuh istighfar, no? Belum no? Istighfar. Ada soal wong liya tak mau cek mentolo melarat kok doya-doya. Maksudnya kalau dari Imam Syafi'i ya sajane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku ini dari Imam Syafi'i, aku itu kodi, masa wajibno zakat wong melarat kan jadi aneh. Lah terus mustahike sapa wong melarat dhewe muzaki. Jadi sebenarnya ya mau cari takok. Akhirnya lucu. Dua beliau akhirnya. Terus dari Imam Syafi'i, ya pakai ngene iki sing mari atiku bener. Aku itu fakir pemerintahan ya zakat itu ditarik wong sugih dikene wong melarat. Nek sing melarat zakat mergo ngrasa dunyane syubhat ya alhamdulillah. Mulane dhisik iku wong nak nyifati pangeran nak nyifati wong apik piye? Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. La fakir wae sing wajibno infaku fis sarra. Nah cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Pas seneng ya sedekah, pas dharra melarat lah ya sedekah. Terus akhirnya keluar. Tapi Imam Syafi'i kan pakai pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat. Berilah dia tukang ngomel, zakat. Itu kan jeruk makan apa? Jeruk. Sehingga terus ada disiplin ya, ada muzaki, ada mustahil, cara fakir. Tapi nak cara tadhirul mal, dia cara tadhirul mal nyucikno donya wong melarat lah, ya donyane akeh sing ora suci. Lan kula suwun nggih zakat. Maksudnya aku kalau hasil parkiran, kalau 500.000 ya zakat no berapa? 2,5% berapa? Kalau saya mikir memang Mustafa malah. Berapa 10% dari 500 itu kan zakat ya? Berapa? Zakat 2,5%. Kalau 1,5
Ya sih udah bono kota masjid karena lumayan giling kan paling enggak jadi Robbana dzolamna anfusana rasa salah. Kalau ketemu jaga-jaga yang pojok desa ora dhewe, Pak, kok kayak 50.000. Duit apa dong? Jadi kafarah sampean duwe saham ning lapangan. Pamane ibu-ibu, nak cana merasa kayak, wah biasa bal-balan gue tau nganggo lapangan. Nah ibu-ibu itu ramal tau apa? Bal-balan. Jadi kan lumayan ngimbangi orang. Tapi aja terus demo ya, nak nong parkir ya. Karena wae gonggo halal gitu. Cuma ini cerita, uang melarat lah. Sajane, ojo muni wajib apa? Sajane. Kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya nggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. ASP nak kowe urung salah padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wis gawe perjanjian mbek pangeran Gusti, ndamel perjanjian dong ya apa? Setiap saat salah langsung sepuro. Mun mboten usah istighfar malih mun iki mun. Terus deal soal deal. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab na'am sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum satamne wong akeh haula itu kesete mengkono-mengkono wong kabeh bikori natima klan korene perkara badhe kang sause iki. Kanu ana sapa ngakeh dakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh. Maksudnya diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud, kang ora ana pangeran kang hak wujud. Nah cara iki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah wujud illallah sause kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafadzkan la ilaha illallah itu astakbiruna sombong sapa ngakeh. Wa yaquluna lan ngucap sapa ngakeh inna latariku alihatina li syairin majnun. Inna natote kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzatihi iku tetep ing dalem hamzah aina mau te apa wae takut dama kang disi apa mak kados niku kawingi tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin. Lisa iren krono penyair majnun kang edan. Maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad. Sing kata mereka itu syair yang majnun. Lisa iren kedua penyair majnun kang edan. Eli asli qali Muhammadin tegese krono muk nuruti omongane Muhammad. Ini jare wong kafir. Qala ta'ala bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal jaa bal teko sapa Muhammad bil haqqi lan barang sing hak lawan barang sing nyata utawa lan barang sing abadi. Wa saddaqalan bener sapa Muhammad al-mursalina ing wong sing diutus sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Iljaina tegese kang teko kabeh bi iklan hak. Wa wa takhatu alla ilaha illallah wa pangeran kang hak wujud illallah kecuali Allah. Innakum ladaikul adabil alim. Kalau terangaken ya terus mulai nopo wa qalu ya wailana hada yaumuddin terus sekedar ini asyara bidzalika. Kalau terang kiamat, soal kiamat itu seru, serasa delok. Soal kiamat itu seru, serasa delok. Anjing benak kiamat itu semua orang dihisab, termasuk sampean-sampean barang dihisab. Pertama sing dijaga jelas sholat. Jadi kalau masalah ibadah mahdoh itu sholat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangkan ya, terus ngendikane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Lebaran malah ya, la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Kemana coro Jawa atau mateni wong, kira tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa oleh mateni wong sing muahad atau mustaman. Ya ada aturannya lah.
Jadi kalau sampai urip atau mateni wong itu secara beragama itu rileks karena vivus satin minti. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim, sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saya ini. Jadi kabeh wong alim hasil sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitakotul, takutnya fatwa itu ekstrim kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahad minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Agak beda zaman Nabi itu kan enak ya, sehingga Nabi mesti bener ya, musuhnya Abu Jahal JS mesti salah ya. Tukaran saya ini gak seru, tukaran duit gue repot. Masih aku musuh sampai ini soalnya bener sampean, orang tahu seneng ngomong musuhi gue kan gak penak. Ya jalan-jalan kiai itu karena duit santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lah iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran ku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong ya ana sapa? Kalau orang tuane ku anake. Cara kowe dadi hakim. Wong tuwa kok wani anak, walat ten yo jaga lucu. Jadi kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Terus anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial, model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari, ngendikan penting itu menghindari. Karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh, tidak membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'un as-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya ringan. Jempol ngoten. Terus ada hisab-hisab yang iku waca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mana ada orang tua ilmu itu tidak ditakoi oleh pengiran yang berarti wong takoi. Ilmu bisa nglakoni, mboten gada ilmu ya sedihnya. Terus serepet dunia, mboten gada dunia. Lewat apa ning dunia nggih ngentosi mati ya sing aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek 500 tahun ketakoi. Dia apa mboten gada napa-napa. So ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka apa? Sekacau. Nah sebenarnya kalau terang ngeten ya, ini penting rumah. Mahsyar itu maknanya itu nggon giringan. Terus kiai kuno maknanya bayang nggon mahsyar itu maknanya tempat dihalunya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, apa? Tempat diberhentikan. Terus di situ anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Di rumah semuanya dihisab. Terus ketika Kanjeng Nabi hasibu anfusakum qoblaan tuhasabu, menghisaplah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya yang tahu ngaji ini, kesampaian semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika pening dunia sampean sedanten ini kan biasa wis donga robbana zulamna. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya, jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Saya ini wis rawang akeh maksud ini kan. Jadi ngaku apa robbana
zalamna anfusana, sehingga ngendikane kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, menghisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisap. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisap itu kecil sekali, karena tadi sudah terbiasa menghisap dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya nggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus, dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SPN aku urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes dia perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong ya apa? Setiap saat salah langsung sepuro. Mohon mboten usah istighfar malih pun ya pun. Terus deal soal deal. Nah itu ngendikane kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab apa? Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti podo-podo ra kena hisab. Mergo podo-podo ora napa? Paham. Dadi ora ono barokah kok goblok wis barokah. Mergo sing nglakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa ini? Utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini, setiap doanya umat Nabi Allah jawab na'am. Jadi ya Allah, la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita inna sina au akhtana. Allah jawab na'am. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya nggak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyaklah imatatul adza anit thoriq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turus, dan orang ngerasani wong enggak macam-macam. Ibu yang insya Allah disepuro pengiran. Jadi orang wali, jadi wali kok kakek no. Ditakoi kenapa kayak otor-otor wong wali, bukan siap roh dunia Gusti. Kenapa? Dunia rusak tok, padok bukan roh Gusti. Lah iku yang mari swarga no. Ya swargane wong turu kira-kira. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran nih kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru. Biasa mawon. Turu ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gedhe sanggep ae napa ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab nah. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa, terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang loh. Seimbang apa ya alam demokrasi. Jadi aku lagi kecewa sampai sing kritik. Mereka insya Allah rapati paham masalah sudah ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu baca jadi dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono malah paham belas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko.
Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang kok. Wong padha ora paham wae napa? Padha. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima, supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling tangkap KPK di penjara mulai juga sisa korupsi jaga. Jadi penal lah pokoknya zaman akhir itu penal. Pemenang saya KPK ini mulai disoal jadi aman akhirnya. Sebuah sing bener di aja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Nah masalah orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kok aneh-aneh, kok ngomongin bekas ngono kok sementing itu. Nah, kalau di pangeran kan rasa polisi, rasa KPK, ya tetap rasa terus, so ngudine be pangeran. Nah, kecuali rasa pangeran ateis, itu masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, jadi karena pemimpin ini terbebas korupsi, nak KPK, urip makmur, nak menteri kemakmuran. Pokoknya kuabe gue gantung no pejabat negara. Mengenai tahu hitam jeblok, sak jeblok ini. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK, ngono orang keamanan salah polisi. Senengannya nyalon om. Gue sekali-kali nggak gue tahu kan. Nah ada itu mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan nggak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat ya jaga itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Sangat ada tunggu memang akeh. Kalau terang kembali masalah hisab ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu menghisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in, nah, ahli Jaljalut, tulis saja ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, naramelo gendeng, keduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri warnanya nakal-nakal karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti itu. Karena tadi awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu, nah ono masjid, ono menarane Mbah Mun duka. Masjid ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal, kenapa menara jadi wajib? Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar, lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara, ada orang ingin sholat, orang masjid tahu orang. Ini baru kayak ada menaranya kan?
Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Loh, coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak, karena ujub tadi harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari duit dan ketika istrinya hamil gara-gara tulisan, karena yang nolong itu dan ya kan dokter gigi, atau kalau nggak dokter ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Enggak, kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampai tulis saja, misalnya sampai nggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu, mereka tahu Korea, Hongkong karena bisa penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kebeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat bisa saja, ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Lu coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pintar, dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya baru ahli saraf. Nah, lo buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyuwun sewu saya ada sombong, banyak gus-gus alim yang ngaji saya Jamul Jame, ngaji mahal. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun, saya pernah mentakriri kitab ini. Hanya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sama nggak apa-apa kalau menyaingi saya, tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Baru diparani ahli apa, ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi, pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya masyara Quraisyin halumu ilayya, wahai orang Quraisy kesini. Terus nabi mulai manggil satu-satu, ya bani Abdi Amanaf kesini, ya bani Fir kesini. Terus saya ini adalah an-nadhirul mubin, saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabbannaka ya Muhammad alihada jamatana. Muhammad, kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabbat yada abi lahabi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad, kalau kamu setelah jadi nabi misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, dan Allah memerintahkan kamu afa itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri, jadi Nabi selunak-lunus, ketemu wong menggonje, jadi ketemu dia je, sengerti nak Nabi ku sopo aja. Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu, karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana, saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji, harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya tuh kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, kayak Jamul Jame. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jame, kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawame, kumpulannya pira-pira kumpulan. Jadi ilmu apa ayo? Ono ning kono. Sing gak ono ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ya ora ono. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Mane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi mun. Dadi cara sing model piye duwe. Dadi cukup banyak no. Cara. Sampeyan nek cara sitok orang mesti kulon gak ada cara ada. Jadi nak dari cara iki mentok ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadhole pangeran.
Masalah utama kita sebetulnya itu, makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Ya coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, pondok pilihannya ada, Sarang ada, Pelosok, Lirboyo. Kalau saya kesana gimana? Saya kenal Gusnya, Tanter. Wah keren, sudah ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Orang mau keluar orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti dulu sih ahli takrib, cuma guyu. Ahli fathul Qori sampai bab sholat. Tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab sholat. Ada maafnya bareng, maaf tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling harus wongsowan. Dari ini model jenengan 2 tahun. Tapi ini bodohnya mau 3 bulan. Mulai ngaji ini udah bab sholat. Enggak apa. Itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya dia tidak bisa karena ngajinya ada hatam. Tapi ya terus, gak mau tak soal Abu Bakar, tak soal Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking dalamnya sahabat itu lucu ketika ada ayat wa kulu wasrabu hatta tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam, ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruh, mulai padam, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, wakaf dulu. Terus akhirnya kanjeng Nabi itu piye umatku jadi masangi benang. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya 1 kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya itu kurang sitok. Minal fajr, terus ditambahin minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Itu mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada 1 kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawabannya minal fajr. Us alim yakin nanti. Memang ikut dong. Masa itu? Mereka gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Akhirnya minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu tidak ada benang-benangan karena jadi orang-orang mau maksudnya cek kurang sidik gitu berarti turun apa minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa tafsir ayat mana yang diturunkan hanya 1 kalimat atau 1 kata aja apa minal fajar, itu lolos ya, langsung dokter pun pinter ya, pinter ngerti maksudnya orang yang tinggal deh. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah, sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea itu sebetulnya saya yakin hanya doa saya sering berdoa, ya Allah Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam, berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 wong Indonesia di Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh iku cek piro? 24 koma kira-kira selawe digawe 20.000. Wis 20.000 salat kabeh, tahlilan kabeh suwame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok wis rame. Kok rame lah walhasil.
Itu tahlilan, wah itu nggak ada hadisnya. Sekarang apa sih penting muni hadis sih itu tahlil, muni hadis itu ibadah, tahlil ya ibadah. Bola soal kok bener di totalan guri, sementing rame, maksudnya sementing rame ngomong visi Islam. Itu Islam tahlil sih, itu Islam sunnah. Rasul nggak masalah. Wong apa yakin bener saiki ya orang ono klarifikasi. Tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Boleh wong kedonyan keluar ke sana demi uang. Baru muslim kono dielingno pangeran. Segawe masjid kontrak masjid macam-macam, masjid kontrakan di Korea. Dan gini rawon pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu, babari pintu gerbangnya bukan salib. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang kebalikan masjid bar gereja satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu. Saya nggak tahu itu cara lewat gimana, karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif, ada santri yang ya pekerja imannya pas-pasan. Kalau nanti sebagai Jumatan kalau bubar pas aktif wah wong ayu meh Jumatan mereka mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main, ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar Jumatan apa nih gini wae. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta Gus ini? Ya aku ini. Ya sebelum Jumatan gua apa? Emang sudah dilakoni kok takut dosa ta Gus. Oh raimu sekadung lakoni kok takut. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa? Di Indonesia. Dulu orang Gujarat Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar, meskipun tidak seluruhnya benarnya. Sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan nulis pedagang Gujarat India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Itu jelas nyata, meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sidina Ali, terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia, kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung Habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak. Jadi itu nggak masalah. Sampai niru sing kedunian mawon sing gampang napa? Belum gitu. Kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu. Baru kayak wong kedunian orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab sholat. Terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang iso kan. Pemenang takoi muamalah terang arah iso, tapi nak terima caranya sholat sing batal apa ngentut roh. Ilmu nih roh nanti bab itu jadi roh. Sing batal sholat apa jadi roh deh. Ngentut nyekel wong wedok jadi roh. Tapi bocah ojo takoi sing detail apa? Cara mengenali kiblat dengan hisab ya marostil kiblat itu serang arah iso. Atau nganggo komputer itu nganggo jam, nganggo kompasnya nganggo kompas. Padahal ono ilmu nih ya marostil apa? Kiblat di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Serang arah iso, nak ngono niku serang arah iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam, fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga. Nggak dikenal orang itu bangga gini-gini. Oke lah, kalau yang enggak, saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang nggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai yang ngaji saja, rasa sowan, ribet. Itu lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senengnya mau sowan tok ngaji ra gelem piye kabeh. Wong kok aneh. Iku berarti waduh karo seneng dokter, di konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagongan. Dok, jenengan tiyang pundi? Dengan manggen dalam mriki mulai tahun pinter. Lha yo kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa obate apa kok malah kenalan.
pindah Jogja tahun pinten Dok ya. Dan jenengan kawin lagi tahun pinten. Lha jare Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim takoki lahire ku piye karepe. Sesuk tak takok pisan matiku kapan om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takut dok kelahiran tahun pinten jenengan, aneh kan? Nah, aku seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku seneng mau ngalim yang ngaji titik. Nah, aku misalnya seneng artis, delok konser artisnya takut kelahiran tahun piro. Gak penting artis ayu buat delok seneng, wes sudah gitu aja. Rawang ngalim yang ngono ngaji seneng. Kadang Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Mana yang kudu diobat ngomong yakin. Maksudnya gue sing profesional, maksudnya sing rontok bener sithik lah dadi wong. Udah bener nemen-nemen gak mungkin wis pokoknya bener sithik-sithik. Makanya kemarin ngaji apa Nasul Kelibat kan gitu, mujalah satu ulama artinya apa fi majlisil ilm ketika ngaji orang kamu cara satu ulama atau sowan mata nawang dan ini terjauh. Kalau termasuk kiai yang kampanye ini, soalnya termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kalau rapati kata gue jaga masya Allah tenan sedodo. Semoga rodo topat sidik maksudnya. Maksudnya ya sudah ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa medis. Kan lebih nah hubungan bedukun ya takok mbah niki menyangking bunti. Kau jenengan dermemel nglafadzno apa kalimatnya sing jelas kena apa nak dermemel mandi nak jelas kok ora mandi ku piye kono aku ya guru pun bae dukun wong kalimatnya ora jelas kok mandi nak jelas gak mandi kok nak jelas kita bodoh ini ayo guru pun mantra aku susi kan wae rungono tenanan kalimatnya terus ora jelas dukun-dukun lho kok mandi, nah jelas malah mandinya tenan bora ya saya ulang lagi ya, jadi sebab itu di Quran sering ada kata i'lamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media itu apa saja, tapi lalu kita bisa berdebat tentang media itu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerinnya. Di Korea ini sering teman-teman cerita, ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang pekerja-pekerja Muslim itu kalau dipamiti sholat kan, Pak majikan saya mau sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea, pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patung. Ada yang baik, apa sekalian tak bikin patung? Jadi orang Islam pas sholat itu didelok ngarepe dhuwure kok gak ono patung. Ono sing ape sujud itu digambarno salib. Mergo dekne denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall dan polisi. Ini ada ritual teroris gitu. Jadi sholat itu udah mukadimah sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madzhab Mu'tazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Coba kita semua misalnya tahu madzhab yang aneh, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hanbal dengan Haris al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini, tak beri contoh. Haris al-Muhasibi itu orang alim alamah. Dia
ahli sunnah mandat, pokoknya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang dia menentang Mu'tazilah, menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab, ditanya sama Imam Ahmad, ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab? Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita mazhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik? Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe karena kadung tertarik. Saya kita contoh wae, misalnya gini, gue sekarang rasa baru jadi wong soleh biasa wae. Aku ono gambar wong wedok montok tak tulis, hindari ini. Kira-kira dia mau coba hindari apa gambare? Nggak jawab ya, kira-kira. Sebuah nikmati kata hindari apa? Sebuah eling-eling kalimat hindari apa gambare? Kira-kira ini. Ada tulisannya apa? Hindari bahaya ini. Bahaya nanti terus ditelok. Terus yang dieling-eling orang hindari deh, tapi sama. Pendapat Mu'tazilah itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut Mu'tazilah, seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena fadl Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembaca kan, wah ini proporsional ini. Gak ada ahli sunnah dari di surga mereka fadl pangeran kok enak. Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat Mu'tazilah itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah. Baca. Gak pernah tahu kita. Ya saya ulang lagi, itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok, kamu mesti nyalakan yang demo, atau baca buku selebaran orang demo, kan terserah kamu kan punya akal, kan tetap milih, tetap milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu, ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang, orang itu gak tertarik sama penentangan kamu, berarti kamu ikut menyebarkan Mu'tazilah. Sama seperti tadi, gambar perempuan yang agak jorok tadi sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Rukin gak tahu ilmu itu, gara-gara tak kayak gambar hindari bahaya ini malah jadi eling. Orang eling tulisannya eling. Nah hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata hindari? Iya yang mengedarkan kata hindari, tapi yang mengedarkan. Nah sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti Mu'tazilah, itu sebenarnya pengedar mazhab Mu'tazilah apa penentang? Ya pengedar juga, karena umat tahu dari kitab kamu. Contoh ya. Nah ya malah itu jadi perdebatan, kok koyo iya koyo orang. Juga tuh gale gini misalnya, kamu jangan milih presiden yang dari militer, itu pasti keras, tegas, terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer, lu cari yang begini, bosan kan lu? Agak suka presiden sipil, gak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden. Jangan milih yang militer, pasti tegas, gak demokratis, gak nerima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas. Habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa? Makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita mazhab Mu'tazilah, itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang? Itu pertanyaan Ahmad bin. Akhirnya Imam Haris Al-Muhasibi bilang gini, enggak, maksud jenengan itu ngelarang apa dukung? Pokoknya makal dari Imam Haris, aku pokoknya ngomong ngono aja pokoknya. Terus akhirnya Imam yes, nangoten kita arah jalan betul sedemu, betul sedengarang. Makanya Haris Al-Muhasibi nggak mengarang kitab itu. Dia sebenarnya pernah rencana Kitabul Firaq fil Islam, dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam Islam. Coba mau apa itu? Misalnya kamu bela tahlil, nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil, ini. Terus hujahnya penentang tahlil. Yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa? Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu, pengagum tahlil. Kan tidak pernah tahu. Nah, dari ceritanya Mbak Mun itu lucu. Mbak Mun itu modal Lirboyo. Itu di Bandar Kidul, pakai wong ayu. Dulu babanya Mbak Mun itu ada yang
suka orang sana sampai nikah orang sana juga pulang ke sarang. Itu diantara mbah-mbahnya Mbah Mun. Suka perempuan sana terus nikah sana nggak pernah pulang ke sarang. Mbah Mun itu lahir dari adiknya, pokoknya dari keluarga, dari saudara yang nggak pernah pulang dari bandar. Diwasiati mun nak mondok ujuk kemandulan di bandar gitu. Wah, agak wong akhirnya malah penasaran. Justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya kok aja nganti sepiro kok nganti mbahku katut kan malah akhirnya penasaran. Lari kata bangun tangan-tangan bener Imam Ahmad bin Hambal, maksudnya itu kalimat itu macam ribet, kalimat itu ribet banyak. Coba milih mana coba, jong ojo geman moro pasar opo lah nang daerah kono ono pun bayang gara-gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran di sana ada bareng delok ning kono ya terus mulai orang. Nah, makanya pertanyaannya, pengarang buku juga kena hisab karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti Syiah atau anti Mu'tazilah atau anti Murji'ah atau anti otoritarian, mesti pembaca itu nggak bisa kamu kendalikan. Nah, itu juga rawan hisab, makanya berat. Pokoknya walatus aluna yauma idzin anin naim, semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu. Akhirnya Haris Al-Muhasibi gak ngarang kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal. Gua ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah itu kadang nggak butuh dijustifikasi seperti itu. Jadi cara kitab usul fikih ini sama tak beda. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung Merapi tanpa alat? Nggak, jawab aja, latihan pinter. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung Merapi? Mungkin nggak? Mungkin apa enggak? Nah, itu ulama usul fikih berdebat, ada mengatakan tidak mungkin. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhotob, yang tidak dimampui manusia. Masuk akal. Kalau kedua mengatakan mungkin, butuhnya Allah itu mau wong muni yo tok nurut. Senajan to gak mungkin. Ayo hen, gunung Merapi angkat hen. Nggih Gusti, siap. Langsung melowak yu moro. Kuwi Allah wis seneng wah nurut aja iki. Tapi ya kemungkinan cek goblok ora takok sik. Kita kan tidak pernah tahu, makanya ulama ini debat. Kira-kira nak hen gunung Merapi angkat. Potensinya kan dua, kue langsung melayu apa ngangkat. Potensinya kan goblok kayak ngono rata kok. Bicarane kok. Tapi yang mungkin dilembek pengiran. Cek nurut deh, orang paham melas melayu. Kayak melendi. Status saya ini nurut atau goblok? Jawab nurut atau goblok? Ya nurut atau goblok? Ya nurut. Kita tidak pernah tahu. Mulanya tetap pada akhirnya kita itu suwain adri, kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya kadang orang alim itu bilang saya alim, kadang bilang saya tidak tahu. Maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya, tapi kita tidak tahu maksudnya. Ya sudah seperti ini, akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti, kadang orang ngerti, ya sudah biasa ya. Kalau kita tak tahu isi urip orang, mungkin jawab sih. Munir roh itu nyatane yo koyo roh. Munir roh yo ora roh nak mati. Lan yes, sudah. Kadang takoki sesuk iku yo ziarah nggih, Mbah. Tapi kadang mau alam Mbah insyaallah. Ya karena memang ya enggak pernah tahu. Karena apa ya? Serak nek diterangno. Lan kula niku ada kitab-kitab perdebatan ulama, nak gejol-gejolkan ngoten niku. Saya ulang lagi ya, kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat Mu'tazilah, itu artinya kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat Mu'tazilah gara-gara cerita kamu. Itu sama, pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu. Meskipun kamu menulis hindari, tapi kan menjadi tahu. Kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar? Apa penyebar kata hindari? Itu ibarat kayak gini, ada anak kecil baru umur SMP kamu nak hindari narkoba, bentuknya kayak ini loh. Padahal anak kamu itu bakat soleh yang nggak terlintas narkoba,
Gara-gara kok cerita ini menjadi tahu. Sekarang omongan iku dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu gak ngandani, takut anak kamu kejebak. Narkoba, milih mana? Bingung tau kan? Wingi-wingi ra bingung ora tau mikir. Maksudnya ya terus. Kamu ya gumun dong, ora tau mikir ya udah urip. Jadi ya sudah. Enggak angel bener urip lu angel. Mana ngaji kan sebenarnya ngaji. Orang ngaji minal fajr. Minal fajr itu satu-satunya ayat sing turun mau sak kalimat. Jadi ora sak ayat mau sak kalimat sak kata kalau dalam bahasa Indonesia. Menurut terus. Oh masalah yamin iki kalau terang. Yamin itu maknanya arah kanan. Arah kanan maknanya arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan. Maknanya ashabul yamin. Tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar, kalau partai kiri salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah, tengah-tengah. Ya saya malah bingung tengah ini. Tapi nah istilah Al-Quran itu jelas ada yamin, ada simal. Tapi kalau wasat itu bahasa sosial, tapi ya sah. Bahasa itu juga sah. Wong nopo sebut ini ummatan wasatan litakunu syuhada nopo wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kalau terus jadi arah kanan mana apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal. Innakum ladzaikul adabil alim. Innakum satamne sira kabeh. Fi tetep dawu, fi tetep ing dalam dawu innakum. Al iltifatun dano iltifat. Iltifat itu merubah redaksi. Mau kan tentang hum itu dhamir ghaib, tapi sekarang jadi dhamir mukhatab. Ladzaikul adabil alim. Intine wong kang bakal nyeksani, bakal ngrasakno siksa sing pedhi. Wa mutzana lan ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara ila jaza apa kecuali wales perkara kun ono sira kabeh tamalu nang nglakoni sira kabeh ila ibadah walil mukhlasin kecuali kaulane Allah sing ikhlas. Jadi semua orang tuh akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing nopo ikhlas. Wis ikhlas wae enak-enak ibadah ikhlas mun nang ngatur kula ibadah paling nyaman ikhlas mulang ya mulang ae mergo perintah Allah. Cek murid temroh ae guru cek ora duwen sakarep-karepe pokoke mulang ya mulang. Sekolah nih, pokoknya mulang-mulang aja. Jadi aku orang salah urusan, pokoknya mulang is. Boleh ridhanya Allah, sebenarnya akhirat rakakan ribet mikir manusia ribet. Pokoknya mikir hakmu ribet. Turuti orang tawar, serepok kabeh. Bener, sentuhnya bener. Nah dia mesti dianggapnya urip sedina-sedina. Sing ngomong bayang urip suwe wis apa? Wa amali akhiratika ka annaka tamutu. Nanti kalau nanti di 200.000 tak anggap lagi, mulai nanti sesuk ya di 200.000 caki. Tapi bayang no dua akeh, bayang no nanti sudah tahun. Saya ngomong bayang no itu yo. Sopo jelas Nabi Dawud wa amal di akhiratika, karena katamu tuh dan kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati be. Jadi misalnya aku digedingi wong sampean lagi, digedingi mau sewengian dan sesuk wis mati wae. Jebule cek urip. Ya nggak bae cek sesuk. Kan mau sedina-sedina ngitungnya apa? Malah nggak ono panitia ngundang aku pengajian pusing. Ojo mbok undang saiki aku mari bingung. Pokoke nek sesuk acara bengi aku kandhani. Mboten Gus ben ono kepastian. Kepastian mbahmu ora melok duwe donya mrene kepastian. Wong ora tau ngaji tauhid to ngono. Pas ya coba 2 bulan lagi disuruh bilang iya ben ono pas sing iso ngatur donya sapa? Akhirnya tapi ini benar kepastian mbahmu manusia sing iso nonton sapa. Pokoknya acarane Senin, aku kan dari malam Senin, aku ono ya iso wae lunga. Gampang kan? Tapi kan jantung. Akhirnya boleh geser, alhamdulillah ras itu. Terus kalau ngaji teng mriki wis pokoke umume iku akhir bulan wis santai wis. Ya biasa wae. Ya mau urip ku anggap ae sedina wa amal ya akhiratika kana katamu. Dan jadi misalnya damu bojo ya ada mesti no. Sesuk wis mati kok. Mulai sesuk jauh urip diwamuk meneh. Paling sedina. Sedina mati yes. Enggak suwe-suwe ra aman apa? Aman. Terus aman. Wani urip ngono. Jadi daftar wali tau tuarai ngono ora.
Ikhlas ya ngoten carane ke salat ben nyaman. Ketika Rasulullah sholli ka annaka sholatu muwaddi'in. Kowe nek ben salat ikhlas, anggap bae iku salat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu sholat, tahu sujud. Juga sholat tuh happy. Ya Allah ini sujud saat terakhir, ini rukuk saat terakhir. Semua nang dadi sholat. Sholat ke orang. Sewantai kok sholat meneng. Sewantai akhirnya awur-awuran. Mana kira jadi wali-wali aku krosok kan, kalau jadi wali mau nabuni, kita mau nabuni semboy semua. Maksudnya aku rasa wali-wali papan atas, yang ringan-ringan lah, sementing aku bener. Jadi syaratnya wali itu wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu dan beramalah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati. Jadi misalnya diutang, tapi sahur jangan utang sahur ngawur semua. Contohnya utang, jangan utang bahaya. Enak kan? Jadi di masalah berat ya enteng, mau urip mau nopo? Sedina. Apa menen aku luwih wali meneh, ora nganti sesuk man. Setiap saat aku bisa mati. Berarti nanti masalah kan, loh sedih. Cuma masalah itu permanen, bermati tambah rokok lagi aja sampai. Malah selawase. Lawas. Mulane masalah ini dunia tok, ora usah sampai tok. Akhirat, untuk gue kan repot nggak jajah gue, seakan-akan mati besok. Pertanyaannya apa setelah mati gak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Teman sebutan ikhlas menurut wa illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi kalian semua pasti merasakan siksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas. Maksudnya ikhlas itu aman. Illa ibadah wahil mukhlasin kecuali kawalane Allah sing napa macam minal mukhlisin ya, mungkin kalau jelas dan termasuk yang sing nopo ikhlas. Supaya dilatih, nara dilatih dipaksa, supaya lo wadah paksa. Mungkin terus supaya paksa supaya sampai ikhlas. Ya mau misalnya kau ingat dalam pejabat ya mati, nak mati orang kuat, sing kuat namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehingga terlatih. Bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional, ya kamu yakini aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem. Ya kalau di sini misalnya wong duwe wartel lu koyo sugih tuku wartel barang ono HP gitu tuntas dulu misalnya wong duwe telepon rumah itu koyo sugih ono HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Mesti orang iktimat, orang tetangganan dari dunia ini yang enggak pernah berubah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ngono kowe sayang anak, iso wae anak sampean gedeng kowe aja katut bojo. Kowe sayang tangga iso wae gedeng kowe. Utawa ana perubahan sistem sing dadekno kowe ora urip ning kono, misalnya kowe ngomong kok disenengi wong bidukan, jebule kowe ditetir urip di daerah lah. Enggak ada pernah tahu. Sing mesti abadi namung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya illa ibadah wa'il mukhlasin, kecuali kaula-kaulane Allah sing mengikhlaskan amal hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayil mu'minina tegesi pira-pira mukmin. Uti dawe ki istisna oleh sisa mengkotion kang terputus dzikra jazaahum utawa ngene dzikru jazaihim utawi nutur piwalese para anulisin fi qouli ta'ala ulaika lahum rizqum ma'lum ulaika te mungkon-mungkon sing ikhlas lahum tetep kodhe ulaika fil jannah rizqun utawi rezeki ma'lumun kang wis ditentokno bukrotan ing lembek besok wa asyan metu sore. Rupane rezeki apa fawaki iku pira-pira buah-buahan badalun dadi badal bayan untuk menjelasno rezeki maring rezeki bahwa tekang aran fawakiha utawa wa utawi arrizku merupa fawaki uma perkara yuk kalau kang den pangan apa mata lagi dan krono enak-enakan lali fikri sihatin ora kok krono jaga kesehatan. Jadi ning swarga iku mok sifate pakanane mung go enak-enakan tok ora ana makanan pokok. Mergo makanan pokok, kue mangan beras ning Indonesia kan gue ketahanan fisik. Sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi. Paham? Bisa ulang lagi ya. Kalau di dunia kan kue butuh mangan pokok supaya mempertahankan fisik. Karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok. Sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan yang pokok. Kabeh sifatnya makanan mau gue enak-enakan tok, ora perlu lali hibdi sihaten, ora perlu gue jaga kesehatan. Mergo li anna ahlal jannati krana satemene penduduk swarga iku mustamuna semuge kabeh an hifdhiya sanding jaga siha bi khalqi atsadihim sebab gawe jasad ahli swarga digawe lil abadi krana selawase
lapas. Jadi kamane di surga kamu tidak perlu mikir obat, tidak perlu mikir makanan yang menguatkan karena fisik kamu sudah didesain abadi. Jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan.